Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya Awal Sumardi. Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Hooke atau lebih dikenal dengan gaya pemulih. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan dari hukum Hooke. Nah, pengertian dasar yang perlu kita pahami dalam materi hukum Hooke adalah, yaitu pertama, gaya pemulih adalah gaya yang selalu mengarah pada titik keseimbangan pada gerak harmonik. Oke, itu gaya pemulih ya, gaya yang selalu mengarah pada titik keseimbangan. Yang kedua, gerak harmonik adalah gerak bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan dengan jumlah getaran dalam setiap detik itu konstan. Oke, saya ulangi, jadi gerak harmonik itu adalah gerak bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan dengan jumlah getaran dalam setiap detik itu konstan. Oke, rumus gaya pemulih ya, itu gaya pemulih pada pegas kita gunakan rumus F sama dengan negatif K kali X. F sama dengan negatif K kali X. Yang kedua, gaya pemulih pada ayunan bandul, F sama dengan M kali G kali sin theta. Nah, untuk keterangannya, F itu adalah gaya tarik dengan satuan Newton, X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Kemudian K itu adalah sebuah tetapan pegas. Nah, untuk tanda negatif itu arah gaya, karena arah gaya pemulih selalu berlawanan dengan arah penyebab simpangan. Jadi arah gaya pemulih itu selalu berlawanan dengan arah penyebab simpangan. Makanya tanda negatif. Jadi tanda negatif itu hanya menentukan arah gaya pemulih. Dia tidak mempengaruhi nilai dari sebuah tetapan pegas ataupun gaya pemulih yang dihasilkan. Oke, selanjutnya kita ke periode dan frekuensi. Nah, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Nah, pada gambar berikut, satu periode adalah gerakan dari A, B, C, B, A, karena dia adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gerak bolak-balik. Kita perhatikan gambarnya. Nah, untuk periode seperti ini ya, A, B, kembali ke B, ya, A, B, ya, seperti ini. Jadi ini adalah satu periode, satu gerak bolak-balik. Begitupun dengan pada pegas. Jika bendanya ditarik ke A, dia akan kembali ke B dan kembali lagi ke A. Seperti itu ya. Nah, untuk frekuensi itu adalah kebalikan dari periode, yaitu banyaknya gerak yang terjadi tiap satu satuan waktu. Jadi frekuensi itu kebalikan dari periode. Kalau periode waktu untuk satu kali gerak bolak-balik, kalau frekuensi gerak yang terjadi setiap detiknya. Nah, rumusnya adalah untuk frekuensi itu F sama dengan N per T atau seper T. N itu adalah banyaknya getaran, T itu waktu. Kalau untuk T besar itu periode. Periode adalah T sama dengan T besar itu periode sama dengan T per N. Jadi waktu per gerak, jumlah gerak. Atau sama dengan seper F dengan satuan sekon. Untuk periode, frekuensi satuannya Hertz, disingkatnya Hz. Oke, untuk periode pada ayunan bandul, seperti pada gambar A ini, dituliskan dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G. 2pi akar L per G. Nah, untuk periode getaran pegas pada gambar B ini, periodenya itu sama dengan 2pi kali akar M per K. 2pi kali akar M per K. Atau di mana K itu sama dengan M kali W omega pangkat 2. M itu massa, omega itu kecepatan sudut berpangkat 2. Nah, ini keterangannya, bisa dilihat keterangannya. L panjang tali, M massa benda atau beban pada pegas, K konstanta pegas, omega itu 2πf, kecepatan sudut 2 kali Pi kali frekuensi. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, sebuah benda bermassa 20 kg digantungkan pada ujung pegas sehingga
pegas bertambah panjang 10 cm. Tetapan pegas tersebut bernilai di mana G itu sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi ditanyakan adalah tetapan pegas, nilainya K. Oke, pembahasan diketahui. M masanya 20 kg, pertambahan panjangnya itu 10 cm, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah K. Oke, kita ke penyelesaian. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus F sama dengan K kali X. Nah, F kita ubah menjadi M kali G sama dengan K kali X, karena F itu dipengaruhi oleh massa dan percepatan gravitasi bumi. Jadi 20 kali 10 sama dengan K kali 0,1 yang 10 cm berubah ke meter dibagi 100 jadi 0,1. Maka diperoleh nilai K sama dengan 200. 20 kali 10 per 0,1 sama dengan 2000 Newton per meter. Jadi untuk tetapan pegas pada sistem nomor 1 diperoleh 2000 Newton per meter. Ya, selanjutnya contoh soal nomor 2. Pegas mula-mula panjangnya itu 12 cm, tergantung pada statis. Jadi ini sebelum diberi beban. Pada ujungnya diberi beban 2 kg. Ternyata pegas memanjang menjadi 16 cm. Jadi panjangnya setelah diberi beban itu 16 cm. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2, maka konstanta pegas tersebut adalah. Oke, kita langsung ke pembahasan. Diketahui X1 itu 12 cm. Jadi ini sebelum diberi beban. Masanya 2 kg, diberi beban 2 kg, kemudian panjangnya berubah menjadi 16 cm. Nah, percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan adalah tetapan pegas, itu nilainya K. Oke, penyelesaian sesuai dengan hukum Hooke, F itu sama dengan K kali X. Gaya pemulih sama dengan tetapan pegas kali pertambahan panjang. Nah, M kali G itu gaya, M kali G sama dengan K kali X2 kurang X1. Jadi, untuk X itu diperoleh dari X2 kurang X1 panjang setelah diberi beban dikurang panjang sebelum diberi beban. Maka kita substitusi nilainya 2 kali 10 sama dengan K kali 0,16 kurang 0,12. 0,16 diperoleh dari 16 cm diubah ke meter itu dibagi 100. Begitupun dengan yang 12-nya dibagi 100 hasilnya 0,12. Kita hitung, kita kali 20 hasilnya sama dengan K kali 0,04 ya. Hasil pengurangannya itu 0,04. Selanjutnya nilai K adalah 20 bagi 0,04 itu sama dengan 500 Newton per meter. Contoh soal nomor 3, suatu pegas panjangnya 10 cm jika ditarik dengan gaya sebesar 4 Newton, panjangnya menjadi 22 cm. Pegas itu mematuhi hukum Hooke. Nah, panjang total pegas ketika ditarik dengan gaya 6 Newton adalah. Oke, jadi di sini kita ubah besar gayanya yang sebelumnya itu 4, kita ubah menjadi 6 Newton. Otomatis panjangnya itu akan berubah setelah diberi beban, yang sebelumnya 22, ya bisa jadi akan lebih dari 22 pastinya. Nah, kita ke pembahasan. Diketahui X1 itu 10 cm, jadi sebelum diberi beban itu 10 cm. Nah, ketika diberi beban 4 Newton, panjangnya menjadi 22 cm. Setelah itu diganti bebannya menjadi 6 Newton, maka X-nya adalah berapa? Jadi berapa pertambahan panjangnya? Berapa panjangnya setelah diberi 6 Newton? Kita ke penyelesaian. Nah, karena pegasnya sama, otomatis tetapan pegasnya juga akan sama. Jadi kita akan cari terlebih dahulu tetapan pegasnya ketika masih diberi beban 4 Newton. Oke, kita gunakan rumus K1 itu sama dengan K2 ya. Jadi K1 sama dengan K2 karena pegas yang sama, sehingga F1 per X jarak pertambahan panjangnya untuk 4 Newton sama dengan F2 per X pertambahan panjangnya untuk 6 Newton. Nah, 4 per 12 diperoleh dari 22 kurang 10, X2 kurang X1 ketika 4 Newton. Sama dengan 6 per X. Dikali silangkan, 4X sama dengan 72, X sama dengan 18 cm. Jadi, ketika diberi beban 6 Newton, itu
panjangnya bertambah 18, sehingga diperoleh panjang totalnya ketika diberi gaya 6 Newton. Jadi panjangnya setelah diberi gaya itu sama dengan 10 tambah 18, 28 cm. Contoh soal nomor 4. Pada ujung sebuah pegas tergantung beban massa 1 kg. Jadi pada ujung pegasnya ada massa 1 kg, sehingga panjang pegasnya menjadi 2 cm. Dengan kemudian ditarik ke bawah dan dilepas. Jika G itu 10 meter per sekon pangkat 2, maka periode getaran yang terjadi adalah, kita ini menghitung periodenya. Oke, kita ke pembahasan. Diketahui massanya 1 kg, X-nya atau perubahan panjangnya ya, 0,02 meter, jadi 2 cm dibagi 100 untuk diubah ke meter. Kemudian percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah T, periode. Nah, penyelesaian T sama dengan 2pi kali M per K, karena dia adalah sebuah pegas. Jadi untuk menghitung periode sebuah pegas itu gunakan rumus 2pi kali M per K. Nah, untuk F, untuk nilai K, karena di sini belum ada tetapan pegasnya, jadi kita hitung menggunakan rumus F sama dengan K kali X. Sehingga M kali G, F itu dari M kali G. Nah, kita ubah menjadi K sama dengan M kali G per X. Hasilnya sama dengan 1 kali 10 per 0,02, itu 500 Newton per meter. Oke, tetapan pegasnya sudah ada nilainya 500 Newton per meter. Sehingga kita hitung periodenya sama dengan 2pi kali akar M per K. 2,3,2 kali 3,14. Jadi pi kita ganti 3,14 kali akar 1 per 500. Diperoleh 6,28. 1 bagi 500 itu hasilnya 0,002. Setelah itu diakarkan, 0,002 diakarkan menjadi 0,05. Jadi ini adalah hasil pembulatan dari akar 0,002 ya. Jadi 0,05 itu hasil pembulatan. Nah, setelah dihitung diperoleh periodenya adalah 0,314 sekon. Jadi itu adalah periode untuk soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Sebuah ayunan bandul sederhana mempunyai panjang tali 40 cm dengan beban bermassa 400 gram. Tentukanlah besar gaya pemulih jika beban disimpangkan sejauh 2 cm dan besar gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasan. Diketahui L itu 0,4 meter panjang tali, 40 cm kita ubah ke meter. Massanya 400 gram, kita ubah ke kilogram, 0,4 kg. Kemudian Y, besar simpangannya 2 cm, kita ubah juga ke meter, hasilnya 0,02 meter. Percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon pangkat 2. Dan ditanyakan adalah besar gaya pemulih. Jadi besar gaya pemulih untuk ayunan bandul. Oke, penyelesaiannya F sama dengan M kali G kali sin theta. Nah, di soal itu tidak ada sin theta. Nah, untuk menentukan sin theta kita gunakan rumus simpangan per panjang tali. Jadi sin theta itu sama aja dengan simpangan per panjang tali. Jadi F sama dengan M kali G kali Y per L. Kita substitusi nilainya 0,4 kali 10 kali 0,02 kali 0,04. 0,04 bisa ya dibagi, habis nilainya 1 ya. 0,41. Jadi hasilnya adalah 0,2 Newton ya. Dari 10 kali 0,02. Selanjutnya contoh soal nomor 6. Suatu bandul sederhana membuat 20 getaran selama 80 sekon. Jadi 20 getaran jumlahnya terjadi selama 80 sekon atau 80 detik. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, maka panjang bandul adalah. Oke, kita perhatikan. Jadi ini panjang tali bandul maksudnya ya. Ke pembahasan. Diketahui jumlah getarannya 20, waktunya terjadi getaran itu 80 sekon. Percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon pangkat 2. Maka yang ditanyakan adalah berapa panjang tali atau L. Oke, kita ke penyelesaian. Nah, yang pertama adalah kita akan gunakan rumus T sama dengan 2pi kali
akar L per G. Jadi ini periode untuk ayunan bandul. Oke, nah kita untuk menentukan nilai T, kita gunakan rumus waktu per N. Jadi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya sebuah gerakan bolak-balik, T per N. Kita substitusi nilainya 80 per 20 sama dengan 4 sekon. Jadi ini adalah rumus lain dari sebuah periode. Sehingga untuk T sama dengan 2pi kali akar L per G, untuk menghitung nilai L, kita buat seperti ini rumusnya ya. Jadi akarnya kita hilangkan, otomatis yang lain itu kita pangkat 2 kan. Jadi T pangkat 2 sama dengan 2pi berpangkat 2 kali L per G. Nah, kita pindahkan L-nya menjadi L sama dengan 4 pangkat 2 itu nilainya T, 4 kali 10 itu nilainya G, jadi dia dikali 4 kali 10, 4 pangkat 2 kali 10 per 4 pi pangkat 2 itu dari 2 pangkat 2 itu 4, pi pangkat 2 itu pi pangkat 2. Sehingga diperoleh 40 per pi pangkat 2 meter. Oke. 40 per pi pangkat 2 meter. Jadi hasilnya caranya mendapatkan 40. Ini 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4. Nah, kita coret saja 1. 4. Jadi sisa 4 kali 10. Otomatis 40 per pi pangkat 2 meter. Jadi panjang tali pada bandul ini adalah 40 per pi pangkat 2 meter. Oke adik-adik, itulah pembahasan dari hukum Hooke dengan beberapa contoh soal yang diberikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk adik-adik belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.